Warwaina bil isnadis sahihi fi sunani Abi Dawud an Ibnu Umar radhiyallahu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu iza akhadha marja'ahu alhamdulillahilladzi kafani wa awani wa at'amani wa saqani wallazi manna alayya fa abdula wallazi a'tani fa ajzala alhamdulillahi ala kulli hal Allahumma rabba kulli syai'in wa malikahu wa ilaha kulli syai'in a'udzu bika minan nari. Dan kami telah meriwayatkan dengan isnad yang sahih di dalam kitab Sunan Abi Daud, datangnya dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Semoga Allah memberikan keridhaan buat sahabat Abdullah dan buat sahabat Umar bin Khattab. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana yaqulu, adalah Nabi Muhammad itu bersabda, iza akhadha matja'ahu, apabila ada seseorang ingin pergi ke tempat tidurnya, mulai mau tidur, maka dia bilang alhamdulillahilladzi kafani wa awani, segala puji bagi Allah yang telah memberikan perlindungan kepada saya dan sudah menjaga saya. Wa'at amani wasakoni, dan dia telah memberikan makan kepada saya dan dia juga telah memberikan minum kepada saya. Wallazi manna alayya fa'abdala, dan dia juga yang telah memberikan anugerah kepada saya maka sebagus-bagusnya. Wallazi a'tani, dan dia yang juga sudah memberikan kepada saya fa'ajzala, yang terbanyak. Alhamdulillahi ala kulli halin, segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Allahumma rabba kulli syai'in wa malikahu, ya Allah yang memiliki segala sesuatu dan yang memilikinya. Wa ilaha kulli syai'in, dan Tuhan segala sesuatu. A'udzu bika minan nar, saya berlindung kepada kamu dari api neraka. Nah, itu doa di antara yang diajarkan sama Rasulullah ketika kita mau tidur. Warwaina fi kitab Tirmizi an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan kami telah meriwayatkan di dalam kitab Sunan Tirmizi yang datangnya dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Semoga Allah memberikan keridhaan buatnya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, riwayat ini datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri mendapatkannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi Muhammad bersabda, man qala hina ya'wi ila firashihi, siapa-siapa yang membaca ketika mau dia ke tempat tidurnya, dalam arti ketika orang itu mau tidur, dibaca astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih. Dibacanya begitu, saya mohon ampun kepada Allah, Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Dia, yang maha hidup lagi maha qayyum, gagah perkasa, wa atubu ilaih, dan saya bertaubat kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibacanya salah samarrat, 3 kali. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih. Itu dibacanya 3 kali, Bapak Saudara. Ya, itu insya Allah katanya ghafarallahu ta'ala lahu dzunubahu. Nah, ini manfaat yang didapatkan. Jadi kalau ada orang mau tidur baca istighfar seperti itu 3 kali, maka Allah akan ampunkan dzunubahu, semua dosa-dosanya. Wa in kanat misna zabadil bahri, sekalipun banyaknya dosa itu seperti buih-buih yang ada di lautan. Wa in kanat adadan nujum, sekalipun dosa itu sebanyak jumlah bintang-bintang yang ada. Wa in kanat adada ramlin alijin, sekalipun
ya dosa itu sejumlah pasir-pasir yang numpuk. Ya, pasir banyak banget. Wa in kanat adada ayyamid dunya, sekalipun ya sebanyak jumlah hari-hari di dunia. Tuh, kita udah berapa tahun hidup di dunia? Ya, kalau yang udah 70 tahun kaliin berapa hari udah tuh kita hidup. Nah, sejumlah hari-hari yang ada di dunia. Nah, seperti itu. Jadi jumlah bilangannya 1 tahun 365 hari. Ya, kalau 1000 tahun udah berapa? Nah, dunia usianya berapa tahun? Nah, itu maksudnya. Sebanyak jumlah bilangan-bilangan hari di dunia. Cukup banyak. Ini satu gambaran bahwa ada kalimat-kalimat kalau kita baca itu dosa-dosa kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya paling gampang ini bacanya. Tapi manfaatnya cukup besar. Mau tidur baca astaghfirullah allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullah allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullah allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kan gampang tuh, tapi manfaatnya cukup besar. Ya, ini ya, terdapat dalam kitab Sunan Tirmizi, hadisnya dari Abi Sa'id Al-Khudri. Ya, jadi masya Allah kita bisa amalin nih Bapak Saudara. Ya, sebab doa-doa begitu banyak, tapi kita pilih doa-doa yang kira-kira kita udah bisa, itu gampang dan manfaatnya cukup besar. Nah, nggak pakai ngapalin lagi kan kalau ini mah. Ya, ini doa nggak pakai kita apalin lagi, kita udah bisa. Nah, begitu. Kalau yang pakai ngapalin susah. Nah, ini enggak pakai kita apalin lagi. Astaghfirullah allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bacanya hayya ya. Ya, jadi huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Walaupun nanti boleh aja. Ya, kalau dalam ilmu nahwu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, ini bahasanya ilmu nahwu. Tapi ya yang lebih bagus kita banyak hayya aja dah. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwa al-hayya al-qayyuma wa atubu ilaihi. Wa rawaina fi sunani Abi Dawud wa ghairihi bi isnadin sahihin. Dan kami telah meriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud dan lainnya Sunan Abi Dawud dengan isnad yang sahih an rajulin, daripada seorang laki-laki min Aslam, ya min ashabin Nabi, yaitu dari Aslam. Ya, Aslam itu siapa? Ya, termasuk sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau berkata, kuntu jalisan 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu saya pernah duduk bersama dengan Rasulullah. Faja'a rajulun min ashabi, maka datang seorang laki-laki dari ashab Rasulullah. Faqala, maka laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ludightul lailata, tadi malam saya diantup, digigit. Tuh, digigit doang dibilang. Saya semalam digigit, diantup. Nah, begitu. Falam anam. Ya, sehingga menyebabkan saya kagak bisa tidur hatta asbahtu, sampai pagi. Tuh, jadi di ngelapor sama Rasulullah ada seorang sahabat rajul namanya. Ya, dirahasiakan namanya. Ya, begitu. Pokoknya seorang laki-laki aja datang kepada Rasul, dia ashab, sahabat Nabi. Ya Rasulullah, semalam saya keantuk. Ya, begitu. Ya, sampai saya nggak bisa tidur. Ya, sampai pagi. Lalu Nabi respon. Qala, Nabi bilang begini Bapak Saudara. Ya, kata Nabi, maza, keantuk apaan? Kegigit apaan? Nah, begitu. Qala, lalu rajul itu jawab, akrabun. Kegigit kalajengking. Ya, akrab itu artinya kalajengking. Semalam saya ya kegigit kalajengking. Ya, sampai nggak bisa tidur sampai pagi. Masya Allah. Ya, kalajengking. Ya, ngeri. Ya, itu kalau akrab. Ya, qala, lalu Nabi bilang begini, amma innaka law qulta hina amsaita, maka sesungguhnya jika engkau ya kemarin baca ketika sore, coba sore ente baca, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Coba sore-sorenya ente baca begitu. Ya, a'udzu bi kalimatillahi tammati
kalimati min syarri ma khalaq. Tuh bacanya begitu. Saya berlindung ya dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari berbagai macam kejahatan yang Allah ciptakan. Tuh kalau kamu baca sore, lam yadurruka syai'un, maka enggak ada yang membahayakan kamu oleh sesuatu, insya Allah ta'ala, jika Allah berkehendak. Tuh kata Nabi, kalau kamu baca tuh doa aja sore, insya Allah malam kamu selamat, enggak diapa-apain. Ya, kalau jengking enggak berani ngantuk, ular kagak berani gigit, binatang-binatang, serangga-serangga enggak berani mengganggu. Tuh kalau kamu baca sorenya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tuh, makanya kita baca tuh pagi 3 kali, sore 3 kali. Kalau yang bacanya pagi dilindungin tuh terus sampai sore. Kalau bacanya sore dilindungin sampai pagi. Kata siapa? Kata Nabi, bukan kita yang ngarang, bukan. Nabi yang ngomong begitu. Makanya ulama-ulama kita tuh ngajarin tuh ya di dalam kitab-kitab ratibnya, Ratibul Haddad, Ratibul Attos ya dan lain-lain, itu ada kalimat itu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tuh dibaca. Saya mohon perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Perlindungan dari apa? Dari berbagai macam bahaya yang Allah ciptakan. Tuh kalau jengking yang nyiptain siapa? Allah. Ular yang nyiptain siapa? Allah. Mudah-mudahan kita dilindungi tuh Bapak Saudara ya dari ya kejahatan-kejahatan makhluk-makhluk Allah. Semua dah ya itu semuanya ciptaan Allah. Ya apa aja semuanya ciptaan Allah. Sehingga kita berlindungnya kepada yang punya. Siapa yang punya? Allah. Udah kita berlindung. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kata Nabi, insya Allah ta'ala. Tuh, jika Allah kehendaki, masya Allahu kana, wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki terjadi. Kalau Allah nggak kehendaki tidak terjadi. Itu gitu ya. Kita di dunia ya manusia begitu, lemah kita kan. Ya, antumul fuqara, kamu itu lemah, fakir. Ya, butuh kepada Allah. Makanya kita minta bantuan sama Allah, minta perlindungan sama Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu. Jadi rajul itu menyadari, oh iya, semalam sore saya kagak baca. Makanya ya pantas digigit, diantup kala jengking. Wa rawainahu aidan fi sunani Abi Dawud wa ghairihi, dan kami telah meriwayatkannya juga di dalam kitab Sunan Abi Dawud wa ghairihi dan lainnya min riwayati Abi Hurairah, yang datangnya dari riwayat Abi Hurairah. Wa qad taqaddama, dan sungguh telah terdahulu riwayatuna, riwayatnya kami lahu kepadanya, an sahihi muslimin, dari sahih Muslim, fi babi, di dalam bab ma yuqalu inda sabahi wal masa, yaitu babnya judulnya sesuatu yang dibaca ketika pagi dan sore. Kalau kita baca kitab Sahih Muslim tuh nanti ada judulnya ma yuqalu inda sabah wal masa. Wa rawaina fi kitab Ibnu Sinni, dan kami telah meriwayatkan di dalam kitab Imam Ibnu Sinni an Anasin ya, yang datang dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ausa rajulan, Nabi pernah memberikan wasiat, pesan kepada seorang laki-laki, iza akhadha matja'ahu, apabila dipengen tidur, ayyaqra surat al-hasyri, maka hendaknya baca surah al-hasyr. Wa qala, dan Nabi bersabda, in mutta syahidan, kalau seandainya engkau meninggal dunia, maka engkau meninggalnya dalam keadaan syahid. Au qala, atau Nabi bilang min ahlil jannati, dari ya ahli surga. Tuh, jadi kita kalau mau tidur baca surah Al-Hasyr dulu. Kalau kita baca surah Al-Hasyr, seandainya kita meninggal tuh, ya maka ya dihukumkan meninggalnya syahid. Atau dalam satu redaksi lain, ya kata Nabi min ahlil jannah. Ya, orang kalau mau tidur baca surah Al-Hasyr itu nanti dia dikategorikan min ahlil jannah.
Kalau dia meninggal, udah insya Allah dijamin termasuk penduduk sorga, ya, dikategorikan. Ya, Masya Allah. Itu khasiat baca surah Al-Hasyr. Warwaina fi sahihi Muslimin, dan kami telah meriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yang datang dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah memberikan keridhaan buat keduanya, buat sahabat Abdullah dan buat sahabat Umar bin Khattab. Annahu amara rajulan, sesungguhnya bahwa beliau pernah memerintahkan kepada seorang laki-laki, iza akhadha matja'ahu, apabila dia pengen ke tempat tidurnya, ayyakula, untuk berkata, membaca doa, Allahumma anta khalaqta nafsi wa anta tatawaffaha laka mamatuha wa mahyaha. Ya Allah, sesungguhnya engkau telah menciptakan diri saya dan engkau juga telah mewafatkan diri saya, maka bagi engkau mamatuha, matinya, wa mahya, dan hidupnya. Ini kita yang ngasih ruh kehidupan adalah Allah, sehingga Allah juga yang punya hak untuk mematikan dan menghidupkan. Nah, makanya pada saat kita tidur kita sampaikan tuh begitu, sebab memang tidur termasuk yang paling dekat dengan mati. Ya, orang kalau tidur itu udah paling dekat dengan mati, makanya tidur itu kata saudaranya mati. Tuh, makanya doa-doanya tidak jauh dari kematian. Coba lihat, kita baca hadis dari awal sampai saat ini, ketika mau tidur itu nggak lepas dari kematian. Jadi emang kita disuruh ingat sama mati, karena memang tidur itu paling dekat dengan mati. Ya, sehingga kata Nabi begitu, Allahumma anta khalaqta nafsi wa anta tatawaffaha laka mamatuha wa mahyaha. Nah, seperti itu. In ahyaitaha fahfazha. Lalu kata Nabi, ya, dibaca dilanjutin nih, seandainya engkau hidupkan diri saya, maka jaga saya, pelihara. Ini diri saya kalau engkau hidupkan, jaga, pelihara. Wa in amatah, kalau engkau matikan nih diri saya, faghfirlaha, maka ampunin tuh diri saya. Kalau saya punya dosa, banyak kesalahan, pada saat mati ampunin saya. Allahumma, ya Allah, inni, sesungguhnya saya as'aluka, minta kepada engkau ya Allah, al-afiyata, yaitu afiyah, perlindungan dari berbagai macam apa saja, itu afiyah. Ya, jadi afiyah itu kalau kita sehat namanya afiyah. Kita meninggal dunia kagak disiksa di dalam kubur namanya afiyah. Jadi afiyah ini sangat luas artinya Bapak Saudara, baik saat di dunia maupun di akhirat, itu namanya afiyah. Makanya kita jangan sampai lupa kalau berdoa minta afiyah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Tuh, begitu. Jadi kita minta afiyah. Jadi afiyah ini mungkin bisa di dunia, mungkin juga bisa di akhirat. Orang diselamatkan dari azab kubur, itu namanya afiyah. Orang diselamatkan dari berbagai macam musibah bahaya di dunia, itu juga namanya apa? Afiyah. Tuh. Jadi afiyah itu banyak, perlindungan dari apa saja yang kita nggak suka, itu namanya afiyah. Nah, mau tidur pun kita minta Allahumma inni as'alukal afiyah. Ya Allah, saya minta kepada engkau yaitu al-afiyah, yaitu nikmat afiyah. Ya, artinya nikmat terjaga dari berbagai macam yang kita tidak sukai, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian dilanjutkan lagi, ya, qala, lalu berkata Ibnu Umar, sahabat Abdullah bin Umar, sami'tuhu, saya mendengarnya kalimat-kalimat tersebut min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Abdullah bin Umar langsung bilang, saya dengar ini kalimat dibaca sama Rasulullah. Jadi sumbernya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warwaina, dan kami telah meriwayatkan fi Sunani Abi Daud, dalam kitab Sunan Abi Daud, wa Tirmizi, dan Sunan Tirmizi, wa ghairihima, dan lain daripada keduanya, bil asanidis sahihati, dengan sanad-sanad yang sahih. Hadisu Abi Hurairah, yaitu diantaranya hadis Abi Hurairah radhiyallahu an.
yaitu allazi qaddamnahu yang telah kami jelaskan terdahulu fi babi ma yaqulu 'inda shabahi wal masa'i, pada bab yang judulnya sesuatu yang dibaca ketika waktu pagi dan ketika waktu sore. Fi kisati Abi Bakrin As-Siddiq, dalam kisahnya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, ini ada ya satu judul di dalam kitab Sunan Abi Daud, apa? Ma yaqulu inda sabah wal masa, tentang cerita sahabat Abi Bakar As-Siddiq. Nah, ini doanya. Allahumma fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahadati Rabba kulli syai'in wa malikahu asyhadu an la ilaha illa anta a'udzubika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirkihi kulha iza asbahta wa iza amsayta wa iza taja'ta. Itu begitu. Nah, jadi kata beliau nih yang meriwayatkan hadis, Nabi bilangnya begini, Allahumma ya Allah fatiras samawati wal ard, Allah zat yang memang menciptakan langit dan bumi. Allahumma di sini ada iya-nya, iya huruf nida yang dibuang. Makanya kita baca patiro. Allahumma patiros samawati. Allahumma ya Allah, ya patiros samawati wal ar. Asalnya begitu. Ya, ini termasuk namanya mudada mudhof. Kalau mudada mudhof itu wajib dibaca nasab, mansubun. Ya, begitu dinasabkan. Ya, jadi patiro mudhof, as-samawati mudhof ilai, wal ardi wawnya huruf ataf aja. Al ardi itu maktub kepada lafaz as-samawat. Allahumma ya Allah, wahai zat yang maha menciptakan langit dan bumi, alimal ghaibi, sama dah tuh. Ya alimal ghaibi lagi. Wahai zat yang mengetahui hal yang gaib dan yang syahadah, yang kelihatan maupun yang tidak. Tuh Allah tuh. Kalau kita biasanya ngelihat yang syahadah aja, yang kelihatan aja, yang nampak. Tapi kalau Allah yang gaib dan yang syahadah, Allah itu tahu yang gaib dan syahadah. Rabba kulli syai', maksudnya ya Rabba, wahai pemilik segala sesuatu, wa malikau, dan yang memilikinya. Nah, seperti itu. Jadi kita kalau baca ya enggak salah, kita paham. Ya, kenapa dibaca patiros samawati wal ar? Nah, kenapa dibaca alimal ghaibi wasyahadah? Kenapa dibaca Rabba kulli syai' wa malikah? Itu harus ngerti ilmu nahu. Tuh, makanya kalau baca doa juga sama. Tolong perhatiin, jangan sampai salah harokat-harokatnya, huruf-hurufnya. Kadang-kadang ada orang baca doa cuma sepintas dengar dari orang, main kopi aja, ya dibaca, ternyata itu salah. Ya, hamdas syakirin, hamdan naimin. Nah, dibaca begitu. Karena dari mana? Ngopi dari orang. Nah, begitu. Ya, padahal ini nggak ada. Ya, redaksinya salah. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Tuh, hamdan naimin artinya apa? Nah, begitu. Ya, tapi banyak orang yang masih baca. Padahal ini redaksi yang salah. Saudara nggak usah dibaca. Ya, baca aja biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazid. Jangan hamdas syakirin, hamdan naimin, jangan. Ya, itu redaksi yang salah. Ya. Jadi kita baca ya harus tahu, jangan sekedar ngopi. Nah, begitu. Ya, jadi Allahumma fatiras samawati wal ar'alimal ghaibi wasyahadah rabba kulli syai' wa malikah. Nah, asyhadu an la ilaha illa anta, saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Engkau ya Allah. Tuh, kita membaca dua kalimat syahadat nih. Ya, asyhadu, saya bersaksi, alla ilaha, bahwasanya tidak ada Tuhan illa anta. Tuh, a'udzu, saya berlindung bika kepada Engkau ya Allah min syarri nafsi, dari kejahatan diri saya, wa syarri syaitani, dan dari kejahatan setan, wa syirki, dan sekutu-sekutunya. Ya, itu dibaca tuh. Kulha, kata Nabi, baca tuh kalimat iza asbahta wa iza amsaita, apabila pagi dan sore hari engkau, wa iza tojata, ditambah lagi apabila engkau mau tidur. Ya, jadi pada saat pagi dibaca, pada saat sore dibaca, ditambahin lagi satu saat mau tidur.
Wa rawaina fi kitab Tirmizi, dan kami telah meriwayatkan dalam kitab Imam Tirmizi, wa Ibnu Sunni, dan dalam kitab Imam Ibnu Sunni, an Shaddad bin Ausin, yang datang dari Shaddad bin Aus radhiyallahu an, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimin ya'wi ila firashihi, tidak ada dari seorang muslim yang ingin pergi menuju tempat tidurnya, mau tidur maksudnya, fayaqra'u suratan min kitabillahi ta'ala, maka dia membaca satu surah dari kitab Allah Ta'ala. Ini suratan isim nakirah, berarti umum, ente baca apa aja dah surah dari Al-Quran. Mau baca Al-Fatihah, mau baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, ya, An-Nas, ayat kursi, surah Al-Hasyr, bahkan kuliah. Nah, itu masih dianjurin mau tidur baca Al-Kafirun. Makanya umum, fayaqra'u suratan. Nah, ini kalau kita bahas, kita garis bawahi suratan nakirah. Berarti kalau isim nakirah umum, surah apa aja dah, silakan yang ente bisa ya baca. Jadi ketika seorang muslim mau tidur, maka dibaca surah apa aja dari Al-Quran. Hina ya'khuzu matjahu, ketika dia mulai mau membaringkan ya badannya mau tidur. Illa, kecuali waqalallahu azza wa jalla bihi malakan, nanti Allah akan tugaskan ya itu satu malaikat. La yada'u syai'an, tidaklah ia tinggalkan sesuatu yaqrabuhu, yang mendekatkannya, yu'zi, yang dapat mengganggunya, hatta yahubba, sehingga dia terjaga. Mata habba, kapan dia terjaga, kapan dia bangun. Tuh, jadi kalau kita baca satu surah apa aja dah yang kita ambil dari Al-Quran, itu nanti Allah kirimin, ya dikasih tugas satu malaikat. Ya, kan malaikat banyak Bapak, Saudara. Tuh Allah tinggal ngasih tugas, malaikat jagain tuh hamba saya yang mau tidur, udah baca surah dari surah-surah apa saja yang ada dalam Al-Quran. Ya, insya Allah nggak ada yang mendekatkan dari makhluk-makhluk Allah yang mengganggunya, karena dijagain sama malaikat. Tuh, kita kalau tidur kan kagak tahu apa-apa Bapak Saudara. Kita nggak tahu ada binatang, ada makhluk Allah, tapi itu dijagain sama malaikat. Ya, Allah udah tugaskan malak itu satu. Ya, kalau malaikat banyak. Ya, jadi kalau malaikat itu bentuknya jamak. Kalau bentuk mufradnya malak. Jadi satu malaikat Allah tugaskan ya untuk jagain tuh hamba Allah yang udah baca ya surah daripada Al-Quran ketika mau tidur. Ya, dari gangguan-gangguannya. Sampai kapan? Sampai dia terjaga, sampai dia terbangun. Pokoknya dia sadar kembali. Tuh hatta yahubba tuh begitu. Sehingga dia ya bangun, dia terjaga ketika dia bangun dari tidur, ketika terjaga dari tidur. Isnaduhu dhaifun, ini sanadnya dhaif. Jadi kalau Imam Tirmizi jelasin tuh, kalau dhaif dibilang dhaif, kalau hasan dibilang hasan, kalau sahih dibilang sahih. Tapi terus terang kata Imam Nawawi, walaupun hadis dhaif boleh dijadikan sebagai fadhailul a'mal, boleh. Ya, sebab nanti banyak pendukungnya. Ya, jadi pendukung yang lain banyak. Kita kalau mau tidur baca surah ini. Nah, itu sanadnya enggak semuanya dhaif, ada yang sahih, ada yang hasan. Cuma kebetulan nih redaksi hadis ini di dalam kitab Imam Tirmizi ya dibilang sanadnya dhaif. Nah, begitu. Wa makna habba, dan bermula artinya habba, intabaha, terjaga, waqama, dan bangun. Wa rawaina fi kitab Ibnu Sunni, dan kami telah meriwayatkan dalam kitab Imam Ibnu Sunni an Jabirin radhiyallahu anhu, yang datangnya dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajula, sesungguhnya seorang laki-laki, iza awa ila firashihi, ketika dia mau ya pergi ke tempat tidurnya, ibtadarahu malakun wa syaitonun, maka akan diikuti ya oleh malaikat dan setan, berebut malaikat sama setan, ya berebut nekatin orang tersebut. Faqalal malaku, kalau malaikat biasanya bagus-bagus, yang baik-baik dibilang begini, Allahumma khtim bi khair, ya Allah akhiri dengan kebaikan. Kita kan kalau mau tidur berarti mau mengakhiri kegiatan kita di hari itu. Ya, itu malaikat doain akhiri
ya hambamu ini dengan kebaikan. Tapi setan lain lagi. Faqala syaitanu, setan bilang begini, ikhtim bisyarrin, akhiri dengan kejahatan, kejelekan. Itu setan tuh. Jadi kita kalau mau tidur tuh, ya setan ada, malaikat ada. Nah tinggal kitanya, malaikat doain bagus, malaikat doain bagus. Kalau setan doainnya jelek. Nah kita sekarang adanya di mana? Kalau kita ada di malaikat, nanti malaikat seneng. Itu benar. Dibaca doa, dia ya baca-baca dulu kalimat-kalimat yang baik. Itu berarti ada di malaikat. Tapi kalau dia langsung tidur saja, lupa baca kalimat-kalimat yang baik-baik doa, nah setan itu yang dapat. Nah gue menang nih. Tuh, jadi antara setan dengan malaikat tuh berebut. Ya, setan bilang Allahumma tim bisyarrin, ya kalau malaikat bilang Allahumma tim bi khair. Ya, jadi ada satu bi khair, ada satu bisyar. Fa in zakarallahu ta'ala, nah kalau manusia yang mau tidur itu ingat sama Allah, dibaca bismillahirrahmanirrahim. Dan ingat sama Allah, dibaca bismika Allahumma ahya wa bismika amut, dibaca surah Al-Fatihah, dibaca surah Al-Ikhlas, dibaca surah Al-Falaq, atau dibaca yang lain-lain. Berarti dia zikir, dia ingat kepada Allah semua nama, kemudian dia tidur, batal malaku yaklauhu. Nah berarti malaikat tidur ada di hadapannya tuh, di dekatnya. Berarti dia dideketin sama malaikat. Ya, tuh begitu. Tapi kalau dia kagak baca apa-apa, nah yang dekatnya setan. Malaikat nggak ada, setan yang ada di situ. Makanya tidurnya subuhnya kesiangan. Nah, begitu. Karena setan kan dibilangin, dikencingin sama setan. Ya itu matanya dempet aja nggak bangun-bangun. Ada kencing setan. Nah, begitu. Tapi kalau yang udah diawali dengan baik-baik, ya udah bangun aja udah tahu. Jam 4 aja dibilang kesiangan. Astagfirullahaladzim udah jam 4. Jam 4 masih kesiangan. Coba kalau orang kagak pernah bangun malam jam 4, oh masih malam, tidur lagi. Ntar jam 6 baru bangun. Tuh begitu, karena matanya dikencingin setan. Tuh begitu Bapak Saudara. Makanya beda orang soleh sama orang kagak soleh. Ya kalau orang-orang soleh itu, ya Allah jam 3 udah pada bangun, jam 3:30 udah pada bangun, jam 4 paling lambat. Subuh udah pada sholat jamaah. Ya, ini sholat jamaah pada kagak ada. Ya, seperti itu. Nah, ini. Jadi ini yang begini-begini diamalin, dipahami. Seperti itu. Ya, malam ya kita sholat tahajud, jam 2 masih zikir, subuh kesiangan. Ya, jangan ya. Bagi waktu dengan sebaik-baiknya. Sholat subuh utamakan Bapak Saudara. Ya, kan kita udah banyak baca hadis. Ya, begitu. Jadi sholat subuh berjamaah utamakan. Ya, itu benar-benar pahami. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai kita ketinggalan sholat subuh berjamaah. Jadi kalau kita ada sholat subuh berjamaah, insya Allah kegiatan kita berkah terus semuanya. Ya, awali kegiatan pagi dengan sholat subuh berjamaah. Kata Nabi, ya, kata Nabi ini semuanya. Tuh begitu. Jadi malaikat begitu. Ya, jadi kalau seandainya ada orang tidur baca-baca zikir-zikir, ya kalimat-kalimat thayyibah, malaikat yang deketin gitu. Tapi kalau seandainya dia kagak baca apa-apa, ya setan yang deketin. Jadi dia dideketin sama setan. Udah, makanya tidurnya bisa kesiangan karena di situ setan, bukan malaikat. Nah, ini berdasarkan hadis riwayat Imam Tirmizi begitu. Begitu juga Imam Ibnu Sinni menjelaskan dari sahabat Jabir. Warwaina, dan kami telah meriwayatkan fihi di dalamnya, maksudnya fi kitab Ibnu Sinni juga, an Abdullah bin Amr bin al-As, yang datang dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, semoga Allah memberikan keridhaan buat Abdullah dan buat Amr bin As. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, riwayat ini dari Rasulullah SAW, annahu kana yaqulu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, izat toja'ah, apabila ada seseorang mau berbaring lin naumi, untuk tidur, maka dibilang Allahumma bismika rabbi wada'tu janbi faghfir li zanbi. Ya Allah, dengan nama Engkau Rabbi, Tuhanku, wada'tu, saya letakkan, janbi, lambung saya, faghfir li zanbi, maka ampunkanlah bagi saya dosa-dosa saya. Nah, itu ada doanya begitu. Allahumma bismika rabbi wada'tu janbi faghfirli zanbi.
Warwaina fihi, dan kami telah meriwayatkan fihi padanya. Berarti fihi fi kitab Ibnu Sinni juga, di dalam kitab Imam Ibnu Sinni. Allahumma ya an Abi Umamah, yang datangnya dari Abi Umamah radhiyallahu anhu. Qala, beliau Abi Umamah berkata, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, man awa ila firashihi tahiran, siapa-siapa yang ingin datang menuju tempat tidurnya dalam keadaan suci. Oh, tidur punya wudu, itu namanya man awa ila firashihi tahiran. Ya, kita juga ya tolong belajar juga dah, kalau mau tidur ambil air wudu, bersuci. Nah begitu. Kadang-kadang kita kelupaan mulu, mau tidur kelupaan mulu. Yang penting ambil air wudu. Nah, kalau udah tidur mah nggak tahu dah. Ya, yang penting lagi mau tidur ambil air wudu. Ini maksudnya hadis Nabi begini, man awa ila firasyi tahiran, siapa-siapa yang ingin pergi ke tempat tidur dalam keadaan punya wudu suci. Wa dzakarallaha azza wa jalla, kemudian diingat sama Allah azza wa jalla, diingat dah, dibaca bacaan dah. Itu namanya ingat sama Allah, zikir. Apa aja? Hatta yudrikahun nu'as, sampai ngantuk dia. Ya, sampai ngantuk dia tidur. Lam yataqallab sa'atan minal laili, tidaklah membalik sesaat pun daripada malam. Yas'allah azza wa jalla fi khairan, dia minta kepada Allah azza wa jalla di saat tersebut akan kebaikan. Min khairid dunya wal akhirah, dari kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Illa a'tahu iyyahu, kecuali Allah akan memberikannya kepada orang tersebut terhadap permintaan-permintaannya. Itu jaminannya begitu. Insya Allah segala permohonan permintaannya dikabulkan oleh Allah. Warwaina, dan kami telah meriwayatkan fihi, di dalamnya juga, di dalam kitab Imam Ibnu Sunni, an Aisyah, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat, Siti Aisyah berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iza awa ila firashihi, apabila Rasulullah ingin pergi ke tempat tidurnya, qala, maka Rasulullah berkata, dibaca doanya begini, Allahumma amti'ni bisam'i wa basari waj'alhumal warisa minni wansurni ala aduwi wa arini minhu tha'ri. Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain wa minal ju'i fa innahu bi'sad daji'u. Jadi Nabi bilang, Allahumma ya Allah, amti'ni, berikanlah kebahagiaan kepada saya, bisam'i, dengan pendengaran saya, wa basari, dan penglihatan saya. Ya Allah, berikanlah ya mata itu kesenangan. Berikanlah kesenangan kepada saya, ya kesenangan yang ada dalam telinga saya dan mata saya. Waj'alhuma, dan jadikanlah sam'i dan basari al-warisa, yang bisa mewariskan minni, dari saya. Wansurni, dan tolonglah saya ala aduwi, atas musuh saya. Wa arini minhu, dan perlihatkanlah minhu, dari musuh saya, sa'ri, yaitu penuntutan balas. Ya, sa'ri itu ada tuntutan, pembalasan. Allahumma ya Allah, inni, sungguh saya, a'udzubika, berlindung kepada engkau, min ghalabatid dain, dari ya terlilitnya utang, wa minal ju'i, dari lapar, fa innahu, maka sesungguhnya itu semuanya, bi'sad doji'uh, yaitu sejelek-jelek ya yang dibawa tidur. Ya, jadi doji' itu maknanya ya saat tidur. Ya, jadi kelilit utang dan lapar itu jangan, itu termasuk bi'sad doji' namanya. Qala ulama'u, berkata para ulama, ma naj'alhuma alwarisa minni ay abkihima, kekalkanlah keduanya, sahihai, ini dalam keadaan sehat, salimai, ini selamat, ila an amuta, sampai saya mati. Itu yang dimaksud begitu. Jadi Allahumma amti'ni bisam'i wa basari waj'alhumal warisa minni, itu maksudnya berikan kesenangan dengan telinga dan mata saya. Nih kalau bisa mata kita sampai telinga kita terus dalam keadaan normal, sehat, sampai kita meninggal dunia. Kita mintanya begitu. Ya sama Allah, ya Allah, ini mata sama ini telinga penting sekali.
buat kebaikan-kebaikan yang kita manfaatkan. Ini fasilitas yang sangat istimewa, sehingga kita minta supaya terus dikasih sehat, ya dikasih sehat sampai kita mati. Tuh begitu. Itu tuh yang dimaksud waj'alhuma al-warisam ini, begitu maksudnya. Ya supaya jadikan terus ya dalam kondisi sehat wal afiyah, sahihain, salimain. Sampai kapan? Sampai saya meninggal dunia. Makanya dulu orang-orang tua kita usianya udah 100 tahun ya. Pendengarannya masih mantap. Nah, begitu. Ya. Jadi ini termasuk sam'i wa basari namanya. Masya Allah. Ya, jadi ya kita minta sama Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Itu kata ulama begitu. Wakila dikatakan lagi al-muradu baqauhuma, terus tetap keduanya sam'i wa basari, wa quwwatuhuma, dan kuatnya sam'i wa basari indal kibari, itu ketika udah tua. Tuh kibar itu artinya udah ketua ya. Wada'fil a'dai, dan ketika anggota tubuh udah pada lemah. Tapi kalau bisa mata sama telinga jangan sampai dikasih lemah juga terus ya, masih bisa kita manfaatkan. Wabakil hawas, dan semua daripada panca indera. Ai ij'alhuma, jadikan keduanya warisi, warisanku, kuwata bakil a'dai, kekuatan dari semua anggota-anggota, wal bakina ba'da, dan sisa-sisanya setelahnya semuanya. Wakila, dan dikatakan al muradu yang dimaksud bisam'i dengan kata as-sama, wa amma yasma'u wal amal bihi, dijaga segala apa yang didengar dan yang diamalkan. Tuh, jadi dimaksud juga, yang dimaksud berikan kekuatan pendengar nih supaya kita mendengarkan hal-hal yang baik-baik ya. Kalau yang tidak baik kalau bisa dilindungi, dan kita bisa mengamalkan apa yang kita dengar yang baik-baik, kita bisa amalin. Nah itu yang dimaksud juga begitu. Wabil basari, dengan mata, al i'tibar bima yara, kita bisa belajar, jadi i'tibar ya, jadi pelajaran bima yara, dengan apa yang ia lihat. Kita bisa lihat ini dan itu. Nah itu dijadikan i'tibar, dijadikan satu pelajaran. Warawa, dan meriwayatkan juga waja'alhul warisa minni ya, itu yang dimaksud waja'alhul warisa minni, parodda alha, maka dia mengambilkan lafaz ilal imta ya, jadi hu-nya jadikanlah kesenangan. Nah itu al imta ya, pawahadahu, maka dia membuat yang mufradnya. Jadi waja'alhu bukan waja'al huma. Kalau tadi kan ya waja'al huma domirnya ya isim tasniyah, maksudnya kepada sam'i dan basori. Tapi kalau dibilang waja'alhu berarti ini isimnya ya mufrad ya, itu yang dimaksud kepada matanya, supaya berikanlah kesenangan. Nah seperti, jadi boleh aja ya Bapak Saudara, boleh dibaca waj'alhuma, riwayatnya kembalinya kepada sam'i wa basari. Boleh dibaca waj'alhu, itu kembalinya kepada amti'ni, masdarnya amta'ayum itu imta ya, jadi kesenangannya tuh imta ya, pawahadahu, maka dia membuat mufrad, jadi hu bukan huma. Nah begitu kali Bapak Saudara, mengingat waktu udah siang, nanti baru warwaina fihi. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Habiballah. Assalatu wassalamu alayka ya Safwatallah. Ishfa' lana, ishfa' lana, ishfa' lana.
Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.